2. Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Kali materi kita adalah ini ya, penyimpangan semu hukum Mendel. Oke. Nah, materinya adalah kelanjutan dari persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid, ada yang masih ingat? Nah, persilangan dihibrid ini artinya ada masih ingat pelajaran kemarin ini? Ayo, persilangan dihibrid apa? Nah, persilangan dihibrid adalah persilangan. Nah, di ini artinya dua. Artinya adalah persilangan dengan dua sifat beda. Persilangan dengan dua sifat beda. Ada dua sifat di sini yang saling berlawanan. Nah, pada perkembangan selanjutnya rasio ini tetap rasionya ini rasio fenotipnya ini 9331 ya, rasionya tetap 9331. Tapi pada perkembangan selanjutnya angka rasionya menjadi berubah walaupun tetap sesuai dengan bilangan ini dasarnya, tapi menjadi berubah. Nah, penyimpangan ini disebut sebagai ini penyimpangan Mendel ya. Penyimpangan hukum Mendel. Ini ada 5. Yang pertama adalah atavisme atau interaksi gen ya. Ini menghasilkan rasio 9331, tetapi di sini ditandai dengan kemunculan fenotip baru yang berbeda dengan induknya, jadi berubah. Nah, ini terjadi pada ayam, yaitu ada Ross, Pial, Walnut, dan Pea. Terus yang kedua adalah kriptomeri. Nah, kripto itu artinya tersembunyi. Jadi gen yang tersembunyi akan menampakkan ekspresinya bila bersama dengan gen lain. Nah, rasionya menjadi berubah menjadi 1231. Saya menjadi 934 ya. Jadi 934 itu kriptomeri. Terus yang ketiga epistasis hipostasis. Nah, epi itu artinya menutupi, hipo yang tertutupi. Sama-sama dominan, sama-sama gen dominan, tetapi yang satu mengalahkan yang lain. Epistasis yang mengalahkan, menutupi, hipostasis yang kalah atau tertutupi. Ini rasionya menjadi 1231. Terus yang keempat, ini adalah polimeri. Poli artinya banyak, jadi banyak karakter atau gen yang memiliki satu sifat. Ini rasionya menjadi 15:1. Terus yang kelima ada gen komplementer atau gen pelengkap. Ini rasionya menjadi 9 dibanding dengan 7. Nah, kalau kita perhatikan angkanya, di sini 9331 adalah 16, totalnya 16 di sini. Maka di sini sama, 9331 tetap 16, 934 16, 1231 16, 151 sama 16 juga, 9 dan 7 sama dengan 16. Tetapi angka dalam perbandingan jadi berubah. Nah, ini yang disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, ada yang mau ditanya? Baiklah adik-adik, ini materi kita kali ini. Nanti kalau ada kalian tanyain. Nah, selanjutnya adalah kita nanti ke pembahasan soal. Nah, kalau dengan pembahasan, insya Allah kalian jadi lebih paham. Oke? Oke adik-adik, materi kita kali ini adalah pembahasan soalnya. Kalau yang konsepnya tadi adalah penyimpangan semu hukum Mendel. Soalnya seperti ini. Jika M besar, K kecil adalah untuk genotip warna merah, dan M kecil, K gede adalah genotip untuk warna kuning.
ternyata pada persilangan F1 menghasilkan warna kuning. Nah, kemudian ketika warna kuning ini F1 dengan F1 disilangkan sesamanya, menghasilkan fenotip, ada merah, ada kuning, ada putih. Dengan rasio merahnya 12, kuningnya 3, kemudian putihnya 1. Nah, kira-kira fenomena apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Nah, pembahasannya seperti ini, adik-adik, ya. Di sini kita tulis P di parentalnya atau induknya. Parentalnya adalah di sini merah disilangkan dengan kuning. Ya, merah disilangkan dengan kuning. Merah di sini tuh genotipnya adalah M gede, terus kemudian K kecil. Kuningnya adalah K gede. Kuningnya adalah M kecil, ya. M kecil, K gede. Oke, merah M gede, K kecil, kuningnya M kecil, K gede. Kemudian ketika disilangkan ini menghasilkan keturunan pertama merah 100%. Kemudian ketika merah ini disilangkan, ya, parental lagi, ternyata merah disilangkan dengan merah, anaknya ada 3 fenotip. Yang pertama adalah merah, yang kemudian yang kedua kuning, yang ketiga putih. Ini rasionya atau perbandingan menjadi 12:31. Nah, kalau normalnya secara dihibrid adalah 9331, tapi 12:31. Nah, kita kembali ke sini. Di sini M gede adalah dominan karena disimbolkan dengan huruf besar. K kecil ini adalah resesif, disimbolkan huruf kecil. Kemudian yang induk kedua kuningnya ini disimbolkan dengan M kecil, K gede. M kecilnya adalah resesifnya, K gedenya adalah dominan. Nah, di sini ada 2 dominan. Tetapi ketika disilangkan menghasilkan 1 dominan doang merah, tidak bercampur. Oke, fenomena apa kira-kira? Nah, kita lihat di sini. Di sini berarti merahnya ini adalah berasal dari sini. Di sini M gede, K kecil disilangkan dengan M kecil, K gede. Gametnya di sini adalah M gede, K kecil. Nah, di sini M kecil, K besar. Kemudian anaknya pertama adalah M besar, M kecil, K besar, K kecil. Tetapi ini menjadi merah. Nah, di sini ada 1 dominan yang kalah, yaitu K besar. Jadi K besar dikalahkan oleh M besar. Artinya K besar itu menjadi hipostasis, M gedenya menjadi epistasis atau menutupi. Jadi dari fenomena pertama kita sudah bisa meraba bahwa ini fenomena yang terjadi adalah epistasis dan hipostasis. Kemudian untuk meyakinkan lagi kita ke F2-nya. F2-nya di sini walaupun merah dengan merah disilangkan, tetapi hasilnya menjadi merah 12, kuning 3, putihnya 1. Di sini faktor merah, ya, merah ini, nah, fenotipnya adalah genotipnya M gede, K gede, atau M gede, K kecil. Jadi walaupun di sini ada K besar yang dominan, dia tetap kalah oleh M besar. Sini ada 12. Kemudian yang kuningnya, kuning ini genotipnya adalah M kecil, K besar. Nah, tanda ini bisa K besar, bisa K kecil. Kemudian yang kedua M kecil, K besar, K besar. Jadi K besar, bisa tulis K kecil aja langsung. Ini ada 3. Kemudian yang putihnya
Nah, putih berarti mengandung faktor resesif dari semuanya, yaitu M kecil, dan K kecil. Ini cuma ada satu. Nah, fenomena ini kita sudah yakin karena di sini ada MDD menutupi K gede, kemudian F2-nya perbandingannya 12, 3 dan 1. Ini adalah epistasis dan hipostasis. Artinya faktor dominan yang menutupi faktor dominan yang lain. Oke, itu ada yang mau ditanyain? Ada? Oh, tidak ada. Ya, oke, nanti kita ke soal yang lain lagi. Bentar. Ya. Adik-adik, yang kita bahas tadi ini adalah contoh soal UGM. Nah, nanti kita masih ketemu banyak soal yang model begini, nanti baik di SPM maupun di SIMAK. Oke, cukup sekian. Terima kasih.